Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Andari dengan NIM 2423240191 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Fitriana Sofia Monisa MSI. Nah, teman-teman, apa sih yang kalian pahami tentang Pancasila sebagai sistem etika? Yuk simak videonya. Etika, secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Nah, di sini ada pendekatan etik, yaitu ada 3. Yang pertama itu normatif etik. Normatif etik adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak. Sederhananya, etika normatif memberikan kita kerangka kerja untuk nilai atau tindakan sebagai benar atau salah, baik atau buruknya. Dan yang kedua ini ada deskriptif etik. Deskriptif etik itu memahami nilai atau perilaku. Jika etika normatif berbicara tentang harus atau seharusnya kita bertindak, maka etika deskriptif lebih fokus pada apa adanya. Yang ketiga juga ada practical etik, yaitu penerapan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti cabang etika yang mengaplikasikan teori-teori etika ke dalam situasi nyata atau kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti kita tidak hanya membahas konsep-konsep abstrak tentang baik dan buruk, tetapi juga bagaimana kita menerapkan nilai-nilai moral dalam berbagai bidang kehidupan. Dan seterusnya ada norma dasar etika. Yang pertama itu ada norma ketuhanan. Norma ketuhanan itu landasan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu seperangkat aturan atau nilai yang bersumber dari kepercayaan terhadap Tuhan atau kekuatan tertinggi. Norma ini menjadi pedoman hidup bagi seseorang dalam berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia atau alam semesta. Yang kedua yaitu ada norma kemanusiaan. Norma kemanusiaan adalah dasar kemanusiaan yang mengaturkan kita, yaitu seperangkat nilai atau aturan yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Ini adalah landasan moral yang mengatur bagaimana kita seharusnya memperlakukan sesama manusia. Norma manusia melampaui batas-batas agama, budaya, dan negara, karena pada dasarnya kita semua adalah manusia. Adapun etika Pancasila yaitu bagaimana sikap kita terhadap Pancasila. Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang terpadu, berkenan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila. Di sini ada 5 nilai-nilai Pancasila menurut jenjangnya. Yang pertama itu nilai religius, yang kedua nilai spiritual, 3 ada nilai vitalitas, 4 ada nilai moral, yang kelima ada nilai material. Dan ada juga 7 nilai-nilai Pancasila menurut jenisnya. Yang pertama itu ada nilai ilahiyah, yang kedua ada nilai etis, yang ketiga ada nilai estetis, yang keempat ada nilai intelek, yang kelima ada nilai dasar, yang keenam ada nilai instrumental, yang ketujuh ada nilai praktis. Di sini juga ada dimensi politik manusia. Dimensi politik manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat, sebagai suatu keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh kerangka kehidupannya serta ditentukan kembali oleh tindak-tindakannya. Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Pakar etika politik Frans Magnus Suseno mengatakan bahwa Pancasila dicetuskan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai masalah,
bangsa yang tersirat dalam 5 sila di dalamnya. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dan makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Sila pertama, kedua ada sila kedua, ada juga sila ketiga, sila keempat, dan kelima sila kelima. Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai pedoman moral bagi masyarakat Indonesia, mengatur perilaku individu dan kolektif berdasarkan 5 sila. 1. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Setiap sila mencerminkan nilai-nilai dasar yang harusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati perbedaan, menjaga kesatuan, dan menegakkan keadilan sosial. Pancasila juga berperan dalam kehidupan identitas, moral bangsa, serta mencegah penurunan etika, sehingga penting untuk diinternalisasi oleh setiap warga negara. Pesan dan kesan yang telah saya lakukan pengabdian masyarakat kemarin, bahwasanya pengalaman yang sampai ini di pantai sangat berkesan, rasanya sangat puas bisa berkontribusi langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Semoga sekecil ini bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kegiatan ini tidak hanya membersihkan pantai, tapi juga menyatukan kami dalam satu tujuan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Untuk diri sendiri, saya akan lebih bijak dalam membuang sampah dan selalu membawa tas belanja untuk mengurangi penggunaan plastik. Dan saya akan mengajak teman-teman dan keluarga untuk ikut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekitar atau tempat-tempat yang banyak sampah-sampah. Yuk, mari kita jaga kebersihan pantai agar tetap indah dan asri untuk generasi mendatang. Sekian atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.